Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini saya akan memaparkan atau mengajarkan tutorial cara melakukan digitasi pada peta. Nah, digitasi itu sendiri merupakan salah satu proses atau proses konversi data dari peta analog ke peta digital. Dari data raster menuju data yang berbentuk vektor. Nah, untuk komponen digitasi sendiri itu terdapat garis atau polyline, titik atau poin, dan juga poligon. Nah, untuk tata cara melakukan digitasi, kita bisa langsung saja masuk ke langkah-langkah awalnya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah lihat, di sini saya sudah membuka aplikasi ArcGIS dan memiliki sebuah peta yang sebelumnya sudah saya lakukan georeferencing untuk mengetahui titik koordinat dari peta tersebut. Oke. Nah, untuk melakukan digitasi, pertama saya akan membuat titik. Namun terlebih dahulu saya akan zoom dulu agar lebih jelas daerah mana atau apa yang akan saya titik. Nah, dalam peta biasanya teman-teman titik itu digunakan untuk memberikan tanda ke sebuah monumen atau sebuah tempat-tempat yang penting begitu teman-teman. Contohnya seperti misalnya di Jakarta ingin menandai Monumen Nasional atau Monas, itu biasanya digunakan titik ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pergi ke menu katalog teman-teman. Di sini teman-teman lihat sendiri, di sini ada menu katalog. Langsung kita klik satu kali, klik kiri satu kali teman-teman. Lalu muncul tampilan seperti ini, ada home. Nah, di sini kita akan membuat folder baru. Jadi caranya itu kita klik kanan pada home ini teman-teman, dan kita ambil pilihan new, lalu tekan folder teman-teman. Nah, di sini udah ada ya foldernya ya. Untuk nama foldernya sendiri bebas ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin menamakannya agar lebih mudah, mempermudah saya akan namakan SIG 2025. Oke. SIG 2025. Nah, setelah membuat satu folder ini, kita klik kanan kembali teman-teman di folder tersebut, lalu ambil pilihan new dan pilih save file teman-teman. Kita klik kiri satu kali. Nah, setelah klik save file, maka akan muncul tampilan seperti ini, create new save file. Setelah muncul tampilan seperti ini, ada pilihan nama, future type. Nah, untuk nama teman-teman, kita bisa sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Contohnya di sini saya akan membuat titik teman-teman. Jadi saya akan namakan titik ya. Titik. Nah, untuk future type-nya itu tergantung dengan apa yang akan kita buat. Karena di sini saya ingin membuat titik, maka saya akan mengambil future type yang point teman-teman. Kalau kita ingin membuat garis atau poligon, itu sudah ada ya teman-teman pilihannya. Jika garis kita akan mengambil future type polyline, dan begitu juga jika kita ingin membuat suatu poligon, kita akan mengambil future type yang poligon teman-teman. Oke, langsung saja ke langkah selanjutnya. Kita ambil poin ya teman-teman, lalu kita ke menu edit. Nah, ini salah satu yang penting teman-teman.
XY Coordinate System Spatial Reference Properties. Nah, tapi untuk XY Coordinate System ini teman-teman, biasanya di beberapa daerah itu berbeda-beda teman-teman, tergantung dari daerah yang teman-teman tempat teman-teman untuk melakukan digitasi. Nah, karena di sini saya berada di daerah yang menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S, jadi ini akan langsung saya klik saja teman-teman. Lalu oke ya teman-teman. Nah, ini juga oke. Ini kita silang saja dulu. Nah, selanjutnya kita beranjak ke fitur paling kiri dari ArcGIS. Di sini teman-teman bisa lihat layers ya. Di bawahnya ada titik teman-teman yang tadi kita buat. Nah, di sini kita klik kanan teman-teman. Untuk membuat titik kita langsung saja klik kanan di sini dan kita edit features, lalu kita start editing teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ambil titik, kita klik sekali, lalu kita continue. Setelah continue, kita ke menu editor. Di sini ada create features. Nah, ini kita klik, lalu kita ketik, dan kita ambil poin ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat titiknya nih teman-teman. Setelah itu kita buat titiknya ya. Di sini ada beberapa yang akan saya titiki, seperti contohnya ada masjid ya teman-teman. Saya akan menandai masjid. Lalu selanjutnya saya akan menandai. Di sini ada gedung olahraga ya teman-teman ya, gelanggang olahraga. Jadi saya akan titikin di sini saja, gelanggang olahraga. Lalu selanjutnya saya akan berikan titik pada sini ya teman-teman. Saya akan berikan titik pada sekolah. Nah, sekolahnya sekolah di daerah saya. Lalu kita stop editing ya teman-teman. Kita save. Oke. Lalu saya ingin mengganti tanda. Ini tandanya. Ini bebas ya. Opsinya bebas. Teman-teman mau ambil yang apa tandanya. Tapi kali ini saya pengen tandai dengan lingkaran saja. Oke teman-teman. Lingkaran. Setelah saya menyeting yang akan digunakan teman-teman, kita oke saja.
Lalu sebentar. Lalu kita ke bagian layer sini teman-teman ya, ke titik. Kita klik kanan di titik dan ambil atribut open attribute table. Setelah open attribute table, kita setelah open attribute table kita ke sini ya teman-teman, di bagian pojok kiri atas kita klik saja, lalu ke add field ya teman-teman. Nah, untuk ini namanya kita beri nama titik. Oke, sorry, kita bikin nama titik dulu ya teman-teman, nama titik. Jadi ini nanti kita akan masukkan namanya apa saja yang sudah kita titikin tadi. Oke. Tipenya kita ambil teks teman-teman, ambil teks ya, lalu kita oke saja. Yes teman-teman. Nah lalu kita lanjutkan, kita add field lagi, buat tabel lagi. Nah di sini untuk kita akan tekan titik X ya teman-teman. Ini untuk kebutuhan koordinatnya nanti teman-teman. Untuk tipenya kita ambil yang double teman-teman. Kita double. Lalu kita oke teman-teman. Baru selanjutnya kita add field lagi. Di sini kita tekan, kita add field. Ini untuk titik Y-nya teman-teman. Pakai kapital ya teman-teman. Nah, kita ambil tipe yang double juga. Baru oke teman-teman. Nah, oke baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Setelah itu kita silang dulu ya. Kita silang dulu. Kita ke layers di titik, kita start editing. Nah, untuk ke titik lagi teman-teman, kita open attribute table. Nah, baru selanjutnya kita berikan nama di titiknya ya. Jadi tadi untuk titik pertama saya memberikan titik pada masjid ya teman-teman, masjid. Selanjutnya titik kedua saya ada sport hall atau gedung olahraga. Nah di titik ketiga saya memberikan titik untuk sekolah tadi ya, SMA N 1 Mas Bagi. Oke.
kita silang, teman-teman. Kita stop editing lagi. Bisa diklik kanan di titik atau bisa juga ke bagian editor ya teman-teman, untuk stop editing atau start editingnya. Kita yes aja. Kita bisa lihat siapkan atribut-tabelnya. Kita sudah berhasil menamai titik-titik tersebut, teman-teman. Ibu. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mencari koordinat dari titik-titik tersebut. Sini kita langsung ke X sampai muncul titik hitam seperti ini, teman-teman. Kita ambil yang calculate geometry. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk titik kita di sini menggunakan unit dalam bentuk decimal degree ya teman-teman, decimal degree. Lalu kita oke. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Begitu juga dengan titik Y, kita cari di sini ya sampai muncul kursornya seperti panah ke bawah begini, teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita ambil yang calculate geometry. Baru kita gunakan lagi unit yang decimal degree. Lalu oke ya teman-teman. Nah, maka akan keluar langsung titik koordinat dari X dan Y nya teman-teman. Sorry, tadi ada yang salah, saya ulangi teman-teman. Di sini kita sampai tanda panah kursornya, kita klik kanan lagi, kita calculate geometry. Nah, tapi di propertinya ini tadi saya lupa untuk mengganti menjadi yang Y koordinat point. Baru setelah itu kita pakai unit yang decimal degree lagi. Lalu kita oke teman-teman. Nah, ini yang benar. Ini yang benar koordinat X dan Y-nya. Oke, selanjutnya kita silang saja dulu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ke titik lagi. Selanjutnya kita akan memunculkan nama dari titik-titik tersebut. Nama-nama tadi yang sudah kita beri di titik-titik tersebut, teman-teman. Nah, caranya itu di titik kita klik kanan, lalu kita ambil bagian properties. Di sini ada tampilan seperti ini, layer properties. Kita di bagian text stringnya akan ubah menjadi nama titik. Oke, jangan lupa dicentang di bagian label features in this layer. Baru setelah itu kita simbol. Untuk simbolnya sendiri bebas teman-teman. Teman-teman mau pakai apa? Warna dan bentuk teks, size-nya bebas teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan warna biru saja teman-teman, biru saja. Baru selanjutnya kita masuk ke edit simbol teman-teman. Sorry. Kita akan masuk ke style. Ya benar, tadi kita masuk ke edit simbol teman-teman. Baru kita, nah di sini ada tips agar di peta tersebut nama-nama titik tersebut bisa jelas teman-teman. Itu teman-teman bisa ambil yang edit simbol tadi. Nah, kita masuk ke mask. Nah, di sini kan ada stylenya teman-teman. Teman-teman bisa ambil saja yang halus. Nah, ini untuk memunculkan garis pinggir dari teks nama titik tersebut. Jadinya di dalam peta ini kan ada bermacam-macam warna bangunan. Nah, ini dengan kita memilih halus seperti ini dapat memperjelas nama teks nama titik tersebut di peta tersebut teman-teman. Jadi begitu ya.
kita langsung oke saja teman-teman. Ini juga kita oke. Nah, baru kita langsung saja kita ke terapkan atau apply teman-teman, baru oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, ini saya main satu Mas Bagi teman-teman. Titik yang tadi juga sudah muncul pastinya. Di sini ada masjid teman-teman. Nah, baru ke langkah selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membuat sebuah garis ya teman-teman. Untuk membuat garis, kita langsung saja bersama halnya seperti titik, kita masuk ke katalog teman-teman. Kita klik kanan lagi di folder yang sudah kita buat. Ini seperti teman-teman tahu, folder yang saya buat SIG 2025. Baru kita save file lagi teman-teman. Kita save file. Nah, karena kita akan membuat garis, di sini saya akan namakan garis teman-teman. Dan untuk fitur type-nya kita menggunakan polyline ya. Ingat, untuk garis kita menggunakan polyline, untuk titik kita menggunakan point, sedangkan untuk polygon kita menggunakan polygon. Lalu kita edit, kita gunakan WGS juga teman-teman. Oke. Dan oke. Baru selanjutnya kita akan klik kanan di sini ya teman-teman. Kita klik kanan dan kita start editing. Karena kita akan membuat garis, jadi pilih yang garis, lalu continue. Nah, untuk pembuatan garisnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya, bagian garis kita start editing teman-teman. Lalu kita pilih yang garis, kita align ya. Nah, setelah diklik, maka kursornya bakalan berubah nih teman-teman. Ini bakal berubah nih kursornya, seperti tanda plus gini. Nah, di sini saya akan langsung saja membuat contoh garis di jalan raya ini ya teman-teman. Caranya kita tinggal klik saja, lalu tarik. Di sini kita finish sketch. Sketch ya. Kita klik lagi di sini dan klik kanan lalu finish sketch. Sini sudah dua garis ya teman-teman. Selanjutnya kita buat sini lagi sepanjang jalan raya ini. Saya ingin membuat contoh yang mudah saja. Jalan, kita akan membuat garisnya di jalan raya ya teman-teman. Nah, biasanya garis ini digunakan dalam pembuatan data-data seperti contohnya jalan raya atau pembatas kawasan dalam konteks kehutanan misalnya teman-teman, atau uh, dalam pembuatan peta daerah aliran sungai teman-teman. Itu biasanya menggunakan si garis atau polyline ini teman-teman. Nah,
Nah, setelah melakukan pembuatan garis tadi, teman-teman, baru selanjutnya kita akan melakukan editing nama dan panjangnya. Sama halnya dengan titik tadi, kita menamai titiknya dan menaruhkan titik koordinat X dan Y-nya. Nah, untuk garis sendiri kita bakalan taruh nama dan panjangnya, teman-teman. Caranya sama dengan titik tadi. Di bagian garis, di layer, di bagian garis, kita open attribute table, teman-teman. Nah, setelah open attribute table, kita klik di table option, lalu kita ambil menu yang add field, teman-teman. Misalnya kita ke garis, teman-teman, kita ke open attribute table, kita ambil table option, lalu kita add field ya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, yang kita bakalan tambahkan untuk si garis ini, teman-teman, yaitu nama garisnya. Namun tadi karena saya membuat garisnya di jalan raya, jadi kita taruh saja namanya itu jalan A, teman-teman. Oke, jalan A. Sini kita ambil untuk yang nama, sorry, kita ganti jadi nama jalan ya, teman-teman. Nama jalan. Kita ambil yang teks ya untuk nama. Langsung saja kita oke, teman-teman. Kita ambil yes. Nah, baru selanjutnya kita add field lagi. Kita taruh panjang jalan, teman-teman. Panjang jalan. Nah, untuk si panjang jalan ini, tipenya kita ambil bukan yang teks, tapi yang double, teman-teman. Supaya bisa menghitung tadi jalannya, begitu ya. Sama halnya dengan titik tadi. Supaya bisa mengetahui titik koordinatnya, kita ambil yang format double. Saja kita oke dan kita yes, teman-teman. Nah, baru setelah itu kita silang dulu ya. Kita klik kanan di sini atau kita bisa ke editor, teman-teman, untuk start editing. Kita gantinya aja ya. Langsung ke open attribute table. Untuk nama jalannya ya, kita taruh saja nama jalannya untuk contoh jalan A. Oke, baru yang selanjutnya jalan B, teman-teman. Nah, ini untuk namanya bebas sebenarnya, teman-teman. Biar seenaknya teman-teman aja. Kecuali nanti kalau teman-teman menggunakannya untuk tuntutan pekerjaan, mungkin harus sesuai dengan aturan. Apabila memberikan polyline untuk sungai, bisa dinamakan sungai. Begitu kira-kira, teman-teman. Tapi karena kali ini kita hanya contoh, jadi saya berikan nama jalan A, jalan B, dan jalan C, teman-teman. Baru selanjutnya kita sampai muncul kursornya seperti tanda panah ini ya, pada panjang jalan. Sorry. Ini ya. Untuk panjangnya sama seperti koordinat tadi, kita klik kanan sampai muncul kursor tanda panah tadi, lalu kita calculate geometry, teman-teman. Tapi di sini ada perbedaan karena ini panjang, maka kita akan
ambil yang meter sih ya teman-teman. Lalu kita tinggal tekan OK saja teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini panjang dari polyline yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita stop editing dulu ya teman-teman. Di editor atau bisa juga diklik kanan pada layer tadi. Stop editing. Kita save biar edit, oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman nih polyline atau garis yang tadi sudah kita buat. Tapi misalnya nih teman-teman kurang jelas melihatnya, bisa diganti ikonnya. Langsung ke sini saja sama halnya dengan garis tadi. Kita bisa pilih garis atau line yang sekiranya jelas. Teman-teman lihat sini. Nah, untuk ini saya tidak ubah polanya, tapi saya pakai yang high saja kalau kita langsung oke saja teman-teman. Di sini lebih jelas lagi line-nya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan nama dari garis. Caranya gimana teman-teman? Caranya sama seperti titik tadi, kita klik kanan pada garis, lalu kita properties, kita masuk ke properties, kita centang label features in this layer, lalu edit symbol. Nah, di sini agar lebih jelas sama seperti titik tadi, kita edit simbol lagi teman-teman. Kita masuk ke mask, kita ambil yang halo teman-teman. Selebihnya tidak ada yang saya ubah seperti setelan awalnya. Nah, lalu kita terapkan, baru oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat line atau garis yang tadi masih bernama 0 teman-teman. Nah, di sini ada yang lupa saya ubah. Kita balik lagi ke garis, klik kanan, lalu properties, dan di sini di bagian label fieldnya harusnya diganti dengan nama jalan. Nama jalan teman-teman. Langsung saja kita terapkan dan oke. Nah, sudah terlihat ya. Sini ada jalan A, jalan B, dan jalan C teman-teman. Kira-kira begitu untuk pembuatan line atau polyline atau garis. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut untuk pembuatan poligon teman-teman. Caranya sama, kita akan masuk ke katalog, lalu kita klik kanan pada folder yang sudah kita buat, dan kita ambil new lagi, save file. Nah, ini namanya kita taruh polygon sesuai dengan yang akan kita buat, polygon. Untuk fitur type-nya kita ambil yang polygon teman-teman, dan jangan lupa masuk ke bagian edit, lalu menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S, langsung klik OK. Oke teman-teman. Nah, ini kita silang saja. Nah, di sini sama setelah membuat file polygon tersebut, kita langsung ke edit features teman-teman. Kita start editing. Nah, karena kita akan membuat polygon, jadi kita pilih yang polygon, lalu kita continue. Sini kita pilih yang polygon, klik ini polygon.
Nah, untuk poligon ini sendiri biasanya digunakan untuk para ahli untuk menandai suatu daerah. Contohnya untuk kehutanan biasanya digunakan untuk membuat suatu peta pemetaan daerah atau wilayah yang bertutup agar bisa membedakan antara wilayah yang misalnya memiliki tutupan vegetasi yang lebat dengan tutupan vegetasi yang kurang lebat, teman-teman. Nah, untuk pembuatannya sendiri, teman-teman bisa lihat tadi langkahnya. Nanti setelah klik poligonnya, maka kursornya akan berubah menjadi tanda plus seperti ini, teman-teman. Nah, untuk contohnya kita di sini bakalan bikin poligon oke, sawah ini saja, teman-teman. Kita akan poligonkan sawah ini ya. Oke, langkahnya tinggal kita klik di sini. Klik. Nah, seperti itu, teman-teman. Kira-kira. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, finish sketch. Nah, ini sudah jadi ya untuk satu poligonnya. Begitu seterusnya. Jadi saya akan mempoligonkan semua wilayah di bagian peta ini. Saya akan jadikan poligon-poligon dan lainnya. Nah, untuk fungsinya sendiri teman-teman sudah tahu kan tadi, poligon untuk menandai suatu daerah yang satu dengan yang lain agar tahu seperti apa begitu, teman-teman. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.